Film ini berlatar di Beijing, Tiongkok, pada masa kini, memperlihatkan sebuah sekolah kungfu yang dikelola oleh sang legenda, yang tak lain adalah Mr. Han, Jackie Chan. Di sekolah ini, Mr. Han diam-diam menyembunyikan seorang murid bernama Li Fong dan membiarkannya berlatih kungfu secara sembunyi-sembunyi. Padahal ibunya, Dr. Fong, melarang keras anaknya berlatih bela diri. Terlebih lagi, Li Fong baru saja terlibat perkelahian, yang membuat sang ibu semakin marah. Saat sang ibu tiba di sekolah untuk mencari anaknya, Mr. Han sempat menyuruh seorang murid kecil untuk mengulur waktu. Namun, Dr. Fong tidak mudah dibodohi. Bocah itu dan Mr. Han pun akhirnya ketahuan dan kena semprot darinya. Dr. Fong lalu meminta Mr. Han untuk menyampaikan pesan pada Li Fong, yang saat itu sedang menguping di balik dinding, bahwa ia telah mendapatkan tawaran pekerjaan dari sebuah rumah sakit di New York. Mendengar hal itu, Li Fong jelas menolak keputusan mendadak tersebut, meski pada akhirnya dia tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Li Fong dan ibunya terbang ke New York, kota yang tidak ia inginkan sama sekali. Di kamar barunya, Li Fong menaruh foto dirinya bersama mendiang kakaknya, yang nampaknya menyimpan rasa rindu dan penyesalan mendalam atas kepergiannya. Malam itu, ia memutuskan untuk membeli pizza dari restoran terdekat. Di restoran pizza itulah, Li Fong pertama kali bertemu dengan Mia Lipani, gadis ramah yang melayaninya. Kebetulan, restoran itu adalah milik ayah Mia, Victor Lipani. Keesokan harinya, Dr. Fong memulai hari pertamanya di tempat kerja, sementara Li Fong harus beradaptasi di sekolah barunya. Sepulang sekolah, secara tak sengaja Li Fong kembali bertemu dengan Mia yang menjatuhkan belanjaannya. Disinilah Li Fong mengetahui bahwa mereka ternyata bersekolah di tempat yang sama. Saat berjalan pulang bersama, Li Fong tertarik pada sebuah sasana bela diri bernama Demolition. Mia memperingatkan Li Fong agar tidak pernah berpikir untuk masuk ke sasana itu. Di sasana tersebut, ada seorang pemuda polontong atau arogan bernama Connor Day, petarung terbaik yang belum terkalahkan dalam turnamen karate 5 wilayah. Ia juga merupakan mantan kekasih Mia. Ketika pemilik sasana, Osi, mengolok bahwa Mia telah move on dengan pria berwajah oriental, Connor langsung terbakar emosi. Setelah itu, Mia dan Li Fong melanjutkan perjalanan ke sebuah toko elektronik milik orang Tionghoa untuk menukar blower restoran yang rusak. Berkat kefasihannya dalam berbahasa Mandarin, Li Fong berhasil membantu Mia mendapatkan diskon besar dari sang pemilik toko. Sebagai gantinya, Li Fong meminta Mia untuk menemaninya keliling kota New York. Dan di sini, Mia pun benar-benar memenuhi permintaan itu. Perjalanan mereka terpaksa terhenti karena sepeda motor milik Mia mogok. Mereka akhirnya naik kereta, tanpa disangka berada dalam satu gerbong dengan Connor dan kawanannya. Ketika Connor mulai mengganggu Mia, Li Fong langsung membelanya, namun akhirnya babak belur dihajar. Merasa bersalah, Mia membawa Li Fong ke restorannya. Victor mencoba menutupi luka Li Fong agar tak diketahui sang ibu. Namun tetap saja Dr. Fong mengetahuinya dan marah besar. Sebagai hukuman, ia mengenalkan Li Fong pada seorang mahasiswa bernama Alan, agar dia lebih fokus belajar dan bersiap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Malam harinya, Li Fong membuka sebuah dus berisi peninggalan mendiang kakaknya, yang mengingatkannya pada jurus kungfu yang diajarkan sang kakak, tendangan naga. Saat Connor kembali mengganggunya di sekolah, Li Fong akhirnya tak tahan dan berniat menggunakan tendangan naga. Namun ternyata, Connor benar-benar tangguh dan Li Fong kalah telak. Di malam penuh kekecewaan itu, Li Fong melihat motor milik Mia rusak dan berinisiatif memperbaikinya. Namun tiba-tiba, orang-orang suruhan Osi datang ke restoran milik Victor. Rupanya, Victor memiliki utang pada Osi. Melihat Victor diperlakukan kasar, Li Fong langsung turun tangan. Aksi
Aksinya ini membuat Victor sangat terkesan dan ia pun teringat masa mudanya sebagai mantan petinju lokal. Di sini, Victor pun melihat bakat Li Fong sebagai peluang untuk melunasi utangnya lewat pertandingan tinju ilegal. Victor pun meminta Li Fong untuk melatihnya. Awalnya, Li Fong menolak. Namun setelah curhat dengan Mr. Han, yang berkata bahwa berbagi ilmu adalah hal yang baik, keputusan Li Fong pun mulai berubah. Malam itu juga, Li Fong langsung menuju restoran milik Victor. Namun, sesi latihan mereka ternyata diketahui oleh Nia. Ia pun langsung memarahi keduanya, merasa dikhianati karena tak diberitahu. Meski begitu, Victor bersikeras membujuk Nia agar mengizinkannya bertarung satu kali saja. Nia pun akhirnya luluh setelah Li Fong meyakinkannya bahwa semua ini akan baik-baik saja. Keesokan harinya, latihan pun dimulai. Li Fong mengajarkan kepada Victor bahwa setiap aspek kehidupan bisa menjadi bagian dari kungfu. Suatu malam, Li Fong melihat ibunya tertidur di ruang tamu setelah terlihat mengenang almarhum kakaknya. Rasa bersalah menghantui Li Fong, yang lantas meluapkan frustasinya dengan mengepalkan tangan. Melihat itu, Victor bertanya alasan Li Fong begitu tertekan. Dari sinilah terungkap fakta bahwa kakak Li Fong adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia kungfu. Kakaknya pula yang membawanya bertemu dengan Master Han. Namun, suatu malam, sang kakak menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang tak terima kalah dalam sebuah turnamen. Karena kalah jumlah, Li Fong dan kakaknya pun terdesak. Saat salah satu pelaku mengeluarkan pisau, Li Fong hanya bisa membeku ketakutan. Kakaknya tewas tepat di depan matanya. Sebuah penyesalan yang membekas dalam diri Li Fong hingga kini. Tibalah waktu pertandingan tinju ilegal yang diikuti Victor. Osi hadir di lokasi, dan lawan Victor ternyata adalah anak buahnya. Di awal pertandingan, Victor sempat mendominasi. Namun karena Osi telah bertaruh besar untuk anak buahnya, ia memerintahkan kecurangan. Victor pun tumbang setelah menerima benturan keras di kepala dan kehilangan kesadaran. Li Fong yang menyaksikan kejadian itu kembali dihantui rasa traumanya. Alih-alih membantu, ia hanya terpaku. Victor akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan secara kebetulan dirawat oleh ibu Li Fong sendiri. Hal itu membuat sang ibu marah besar kepada Li Fong. Kejadian tersebut membuat Li Fong membenci bela diri dan memutuskan untuk menjauh dari Victor, bahkan tak sekalipun menjenguknya. Suatu malam, sepulang ke rumah, Li Fong menyadari bahwa rumahnya dibobol seseorang. Ternyata, pelakunya adalah Master Han, yakni gurunya sendiri yang ingin memberikan surprise. Meski mereka sempat berkelahi, pada akhirnya tetap saja, tatapan ibu adalah senjata paling mematikan di muka bumi. Master Han pun nyaris tak berkutik. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Victor, keesokan harinya Master Han mengajak Li Fong untuk menjenguknya. Namun, kehadiran Li Fong tak disambut baik oleh Nia. Berbeda dengan Victor yang sama sekali tak menyalahkan Li Fong atas semua kejadian yang terjadi. Di momen itu pula, Master Han menyatakan bahwa masalah temannya adalah masalah dirinya juga. Ternyata Master Han tahu bahwa Li Fong sempat berniat mengikuti turnamen karate 5 wilayah. Ia pun menyusun rencana, mendaftarkan Li Fong dan memintanya bersiap hanya dalam waktu 10 hari. Li Fong langsung meminta bantuan Alan untuk mencarikan tempat latihan. Mereka akhirnya menemukan sebuah taman sepi yang cocok untuk berlatih. Sementara itu, Master Han mendatangi dojo milik almarhum Keisuke Miyagi, yang kini dilanjutkan oleh murid Miyagi sendiri, Daniel LaRusso. Bagi penggemar Cobra Kai, nama ini tentu tak asing. Master Han datang untuk meminta bantuan Daniel untuk melatih Li Fong. Ia ingin Li Fong dibekali dengan teknik karate Miyagi. Daniel sempat menolak, namun Master Han memaksa. Keesokan harinya, latihan keras pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, Daniel datang dan sempat meragukan waktu persiapan yang hanya 1 minggu.
Tapi setelah melihat kemampuan Li Fong, Daniel mengakui bahwa waktu tersebut cukup. Meski sudah berlatih, Li Fong masih merasa ada ganjalan hubungannya dengan Mia. Dengan bantuan Alan, Li Fong memesan pizza agar Mia datang ke taman latihan. Saat itulah ia meminta maaf dan menjelaskan semua, termasuk traumanya. Dan di sini, Mia pun akhirnya mengetahui alasan dan memutuskan untuk memaafkan Li Fong. Turnamen karate 5 wilayah pun digelar. Di babak awal, baik Li Fong maupun Connor menghajar lawan-lawannya dengan mudah. Namun, Connor mulai kesal saat melihat Li Fong mengalahkan rekan sesama sasananya. Diam-diam, ia menyuruh anak buah Osi untuk menyerang Li Fong. Tapi Master Han dan Daniel langsung melindungi murid mereka. Saat libur turnamen, latihan berlanjut. Daniel merasa Connor seperti harimau yang liar, maka ia menyusun strategi baru. Daniel menyarankan agar tendangan naga digunakan sebagai umpan. Namun, untuk menjalankan strategi itu, Li Fong harus menguasai sapuan kaki super rendah. Meski berkali-kali gagal, Li Fong akhirnya berhasil. Sehari sebelum final, Daniel memberikan sebuah ikat kepala warisan Miyagi kepada Li Fong. Pertandingan puncak pun tiba. Master Han meyakinkan ibu Li Fong untuk memberikan dukungan, dan akhirnya sang ibu pun luluh. Sebelum bertanding, Li Fong mengenakan ikat kepala warisan Miyagi dan memberi penghormatan kepada Victor yang duduk di tribun penonton. Pertandingan pun dimulai. Perolehan poin berjalan sengit. Li Fong sempat tertinggal, namun berhasil menyamakan kedudukan. Saat poin krusial, rasa trauma hampir menguasainya. Tapi kali ini berbeda. Li Fong melawan balik rasa itu. Ia menggunakan tendangan naga sebagai umpan dan berhasil menyerangkan serangan penentu kemenangan. Namun, Connor tak puas dan mencoba menyerang Li Fong dari belakang. Untungnya, Li Fong sadar dan melakukan serangan balik yang membuat Connor tersungkur dan menerima kekalahannya. Beberapa waktu kemudian, restoran pizza milik Victor kembali ramai oleh pengunjung, kali ini dengan nama baru. Nama sang juara yang kini menjadi kebanggaan restoran itu.